Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah, jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Muharramatun, perkara-perkara yang diharamkan. Istahana biha, yang perkara-perkara ini diremehkan oleh katsirun minan nisa, oleh mayoritas kebanyakan dari manusia. Yajibul istinabu minha, yang wajib untuk dijauhi. Tapi perkara yang keempat yang diharamkan adalah ar-rabi' asyirku billahi, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman dalam surah An-Nisa, surat nomor 4 ayat yang ke-36. Allah menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Jadi di dalam ayat ini mengandung dua perintah. Yang pertama, perintah untuk kita menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perintah untuk kita meninggalkan kesyirikan. Kita dilarang dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, asyirku billahi ta'ala, dan kesyirikan menyekutukan Allah yang maha tinggi, itu ta'ala itu dibetulkan kurang alif layyinah. Jadi tambahkan di situ, pinjam pulpennya, kurang pulpen. Tambahkan setelah lam alif layyinah. Kalau yang memfotokopi kitabnya, ini kitab ini belum dikoreksi ulang. Jadi asyirku billahi ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, min a'dhami dzulmin, termasuk kedzaliman yang paling a'dham. Jadi perbuatan menyekutukan Allah yang maha tinggi termasuk perbuatan kedzaliman yang paling besar, yang paling a'dham, paling agung. Jadi dosa terbesar adalah dosa menyekutukan Allah. Dan perintah teragung dalam agama kita adalah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah teragung adalah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa teragung adalah dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman. Dalil yang kedua dalam surah Luqman
surat nomor 31, ayat yang ke-13. Surat nomor 31, ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita simak ayatnya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa id qala, dan ingatlah ketika qala Luqmanu, Luqman berkata, Luqman bertutur libnihi kepada putranya. Ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika Luqman mengatakan ini kepada putranya. Wa huwa ya'iduh, ketika itu beliau sedang memberikan nasihat kepada putranya. Saat dia sedang menasihati putranya. Apa nasihatnya? Ya bunayya, wahai putraku yang kusayangi. Kata-kata bunayya ini lebih halus daripada ya beni, wahai anakku. Wahai putraku yang kusayangi, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Wahai putraku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Para akhwat, nikmat apabila kita hidup di tengah-tengah keluarga yang mentauhidkan Allah. Nikmat. Ayahnya seorang yang mentauhidkan Allah, ibundanya seorang yang mentauhidkan Allah, putra-putrinya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, nikmat. Oleh karena itu belajar sekarang ini. Belajar tauhid, belajar akidah. Agar nantinya ketika antunna semuanya sudah memasuki jenjang pernikahan, diberi oleh Allah pasangan-pasangan hidup yang baik, yang saleh, yang akhlaknya baik, yang agamanya baik, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali kita mentauhidkan Allah. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu betul-betul kedzaliman yang sangat besar. Kesyirikan itu adalah bentuk kedzaliman yang paling besar. Dan seorang mukmin apabila mentauhidkan Allah, fa insyaallah jaminan baginya surga. Orang-orang yang wafatnya dalam keadaan mentauhidkan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal dunia, la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga dari sesembahan-sembahan, maka dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Jadi seorang yang wafatnya dalam keadaan mentauhidkan Allah dijamin masuk ke dalam surga. Maka dari itu berdoalah kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan mentauhidkan Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang ketika wafat disolati oleh ahlu tauhid. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal kemudian dia disolati oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah, bersahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, kecuali syafaatnya mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah perkara yang penting, yang agung. Kemudian dalil yang ketiga, Wan Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal dunia maksudnya, la yusyriku bihi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu sembahan apapun, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengannya, yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu sesembahan, dakhalan nara, maka dia masuk ke dalam neraka. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jagalah diri kita. Hendaknya kita senantiasa mentauhidkan Allah, agar jika ketika kita meninggal, kita dalam keadaan mentauhidkan Allah, kita dimasukkan dalam surganya.
Dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan kesyirikan apapun bentuknya. Pelajaran yang berikutnya, ini yang keempat ya, kesalahan yang banyak diperbuat oleh kaum muslimah adalah berbuat kesyirikan. Masih ada kaum muslimah yang datang ke dukun, meminta pesugihan agar kaya, meminta jimat, meminta pengandel, bawaan yang dibawa kemana-mana katanya untuk jaga-jaga diri. Ini semuanya adalah perbuatan menyekutukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisu yang kelima, termasuk larangan adalah keharaman adalah adzahabu ilal kahini, pergi menemui dukun, wal arrafi, dan pergi menemui tukang ramal. Yang di zaman ini disebut dengan para apa? Para tidak normal. Disebut dengan para tidak normal. Kok normal? Enak sekali. Para tidak normal itu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada semuanya. Jadi pergi menemui dukun dan tukang ramal ini larangan agama, perkara yang haram. Hanya satu yang dibolehkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mendatangi dukun yang diperbolehkan adalah dalam rangka mendakwai dukun, boleh. Kalau saya tambahkan di Indonesia ini boleh mendatangi dukun tapi dukun pijat boleh. Kalau dukun ini nggak boleh, dukun sihir ini nggak boleh, dukun tenung tidak boleh, haram, mutlak haram. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ata arrafan, itu kurang alif ya, arrafan, setelah fa dikasih alif. Barang siapa yang mendatangi peramal, fasa'alahu an syai'in, dan dia bertanya kepada peramal itu tentang sesuatu, lam tuqbal lahu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darinya salat arba'ina lailatan, selama 40 malam. Jadi siapa yang mendatangi peramal, tukang ramal, ya, man ata arrafan fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepada peramal itu an syai'in, tentang sesuatu. Jadi tanya, misalnya meramal, tolong Mbah Dukun, garis tangan saya seperti ini, bagaimana nanti sekolah saya bagaimana, jodoh saya seperti apa, kekayaan saya seperti apa. Siapa yang bertanya demikian, lam tuqbal, maka tidak akan diterima lahu untuknya salatnya dia arba'ina lailatan, 40 malam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis nomor 2230. An ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Jadi tidak boleh datang ke tukang ramal. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil kedua ini akhwat ya. Dalil pertama tadi tidak boleh mendatangi tukang ramal, dasarnya adalah barang siapa yang mendatangi peramal atau tukang ramal kemudian bertanya tentang sesuatu kepadanya, salatnya 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, Nabi bersabda, man atakahinan, barang siapa mendatangi mbah dukun. Jadi siapa yang mendatangi dukun, ya. Au arrafan, atau mendatangi peramal, tukang ramal. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan ucapan dukun atau peramal itu. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan ucapan dukun atau peramal itu. Faqad kafara, maka dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin. Kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Jadi sama dengan mengkufuri Al-Quran orang yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan ucapan dukun atau peramal itu, maka dia telah kufur kepada Al-Quran. Hadisnya akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wal arba'atu, dan Imam 4. Imam 4 itu siapa? Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam 4. Imam 4 itu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wa shahhahahu
Al-Albani, dan di sini disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani fi Shahih Targhib wa Tarhib, dalam kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 3047. Sehingga tidak boleh datang ke dukun dan tukang ramal. Masih ada apa tidak akhwat di masyarakat kita yang masih sering datang ke dukun, ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada ya? Contohnya apa? Ketika mau atau hendak menikahkan putranya, biasanya cari hari baik kepada dukun, kepada orang pintar. Sebenarnya bukan orang pintar itu. Sebenarnya didatangi bukan orang pintar, tapi karena yang datang tidak pintar, jadilah dia orang pintar ya. Iya tak? Sebenarnya bukan orang pintar. Orang pintar itu orang yang ngerti agama. Ini tidak mengerti agama. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Jadi tidak boleh datang ke dukun. Cari hari baik, mau menikah, mau pindah rumah, ya. Apalagi kalau sampai mau menyantet orang, naudzubillah min dzalik, tidak boleh. Masyarakat itu masih ada yang kalau tidak suka dengan orang lain itu datang ke dukun, minta orang yang benci dengannya disantet, naudzubillah min dzalik, ditenung, diguna-guna, di macam-macam lah, disihir. Naudzubillah min dzalik, tidak boleh. Itu semuanya dosa-dosa besar. Bahkan itu dosa kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika dibawa mati dalam keadaan tidak bertobat. Yang keenam, as-sadis, perkara yang keenam termasuk keharaman adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ini haram, tidak boleh kita meninggalkan sholat. Qala alaihi sholatu wassalam, itu keliru bak, kurang titik satu, jadi qala alaihi as-sholatu wassalam, berkata Nabi SAW, man taraka sholata, barang siapa meninggalkan sholat. Barang siapa meninggalkan sholat. Muta'ammidan, dengan sengaja. Meninggalkan sholat bukan karena lupa atau karena sesuatu yang tidak disengaja, misalnya pingsan, ini sengaja. Bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih, maka terlepas darinya zimmahnya Allah dan zimmahnya Rasulullah SAW. Zimmah itu perjanjian, pertanggungan, dan juga jaminan. Jadi seorang yang dia meninggalkan sholat, Allah tidak menjamin lagi dia. Allah tidak akan menanggung dia. Allah tidak akan memenuhi janjinya kepadanya karena dia meninggalkan sholat. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad, min hadithi Ummi Aimana, dari hadisnya Ummu Aiman radhiyallahu anha. Makna az-zimmatu adalah al-ahdu, perjanjian, janji Allah kepada hambanya, al-kafalatu, tanggungan Allah kepada hambanya, wad-dhamanu, dan jaminan Allah kepada hambanya. Ini hadis pertama. Peringatan bagi orang yang meninggalkan sholat akan ditinggalkan oleh Allah, tidak dibantu oleh Allah. Kemudian yang kedua, an Buraidata, dari Buraidah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man taraka sholatal asri, barang siapa meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu, maka sungguh sia-sia amalnya. Jadi amalnya sia-sia kalau dia tidak sholat asar. Walaupun dia sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat-sholatnya itu sia-sia, dan amal-amal yang lain pun sia-sia jika dia meninggalkan sholat asar. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian an ashabin Nabi SAW, dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, berkata sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, la hadda fil Islam, tidak ada bagian di dalam agama Islam liman taraka shalah, bagi siapa yang meninggalkan salat. Jadi orang yang meninggalkan salat tidak mendapatkan bagian apa-apa dalam agama Islam. Kemudian wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qol, beliau berkata, man taraka shalah, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah. Rawahu Al-Marwazi, diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi fit targhib wa tarhib, mohon maaf, fi ta'dhimi qadri shalah, dalam kitab ta'dhim qadri shalah. Wal Mundhiri, dan Imam Al-Mundhiri fit targhib wa tarhib. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah taala meridhai beliau berkata, man lam yusolli, siapa yang tidak salat, fahuwa kafir, maka dia telah keluar dari Islam. Rawahu Ibnu Abdul Bar, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, dalam kitab At-Tamhid, wal Mundhiri, dan Imam Al-Mundhiri
fit targhib wa tarhib. Qala al-Imamu Abu Muhammad Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm berkata fil fasli dalam kitab Al-Fasl, beliau mengatakan rawaina an Umar ibn al-Khattabi, kami meriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, wa Mu'adz bin Jabalin wa bin Mas'udin wa jama'atin minas sahabati, dan juga kami meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Jadi kami meriwayatkan dari Umar bin al-Khattab, kami meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dan kami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat, dari jamaah para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau, meridhai mereka semuanya. Wa an ibnil Mubarak, dan kami meriwayatkan dari Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Wa Ahmad ibni Hanbalin, dan Ahmad bin Hanbal. Wa Ishaq ibni Rahuyah, dan Ishaq bin Rahuyah. Kalau ahlul hadis membaca Rahuyah, kalau ahlu bahasa, ahlu lughah membaca Rahaweh. Rahmatullah alaihim, semoga rahmat Allah atas mereka. Wa antamami sab'ata asyara rajulan, dan kami juga meriwayatkan dari 17 orang. Jadi kami juga meriwayatkan dari 17 orang. Minas sahabati, dari para sahabat. Wa tabi'in, dan para tabi'in. Radhiyallahu anhum, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semuanya. Apa riwayatnya? Dengarkan. Ini tadi yang panjang itu sanad. Riwayatnya adalah anna man taraka sholata fardin, sesungguhnya seorang yang meninggalkan salat fardu. Anna man taraka sholata fardin, sesungguhnya seorang yang meninggalkan salat fardu amidan, dengan sengaja. Tidak salat fardu dengan sengaja. Maksudnya dia ini sengaja tidak salat, bukan karena lupa atau apa. Dzakiran, dalam badan ingat. Ingat maksudnya tidak lupa. Hatta yakhruja waktuha, hingga keluar waktunya. Fa innahu kafirun, maka orang itu telah kufur, wa murtadun, dan telah murtad, wa murtaddun, dan telah murtad. Qala Abdullah ibnu Syakik rahimahullah. Kurang hak ya, rahimahullah, kurang hak. Rahimahullah. Berkata Abdullah bin Syakik rahimahullah, kana ashabu Rasulillah, dahulu ashabu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an, tidaklah melihat atau tidaklah berpendapat tentang sesuatu, minal a'mali, tentang amal-amal, tarkuhu kufrun, di mana meninggalkan amal ini adalah perbuatan kekufuran, illa sholata, kecuali sholat. Jadi para sahabat dulu berpendapat meninggalkan amalan yang berefek kepada kekufuran itu sholat, diantaranya sholat. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam at-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Albani berkata dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, hadis ini sahih. Jadi adalah hadis yang sahih. Taib. Ini 3 amalan akhwat yang bisa disampaikan dalam kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Apa yang keempat tadi? Yang keempat, berbuat kesyirikan, ini yang haram. Yang kelima, pergi menemui dukun atau tukang ramal. Yang keenam, meninggalkan sholat. Ini juga termasuk perkara yang diharamkan. Taib. Saya minta 2 orang yang selain kemarin untuk membawa bukunya ke sini, saya lihat 2 orang. Jangan yang kemarin, yang lainnya. Saya ingin tahu tulisannya. Taib. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, akhwat? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Taib. Mana bukunya? Saya periksa sebentar. Iya, nggak apa-apa. Kitabnya sudah fotokopi. Jadi yang salah-salah nanti dikoreksi ya, akhwat ya. Dikoreksi. Sama pinjam pulpennya sekalian, pulpen 1 aja. Yang biru. Kalau nggak ada biru, hitam nggak apa-apa. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan bawa